Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radat asfala safir lil ladzina amanu wa amilus wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita begitu banyak nikmat. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga Allah masih perkenankan kita untuk bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan pada tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan ini secara paripurna 1 bulan penuh, sehingga insya Allah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah kelak pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir kembali, digugurkan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Untuk itu, untuk sempurnanya majelis kita, tidak bosan-bosan kita sampaikan juga salam dan salawat kepada kekasih Allah, kepada panutan kita, pada Nabi Muhammad SAW, tentu saja beserta para sahabat dan keluarga mereka, karena asbab daripada pengorbanan mereka kita dapat turut merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Baik, kali ini ini pengajian istiqomah di Bunda Wata. Pengajian istiqomah ini, ya, pengajian istiqomah ini Bunda. Atau baru pertama kali saya pengajian istiqomah. Kalau Bunda Wati saya udah beberapa kali, cuma tempatnya tempat lain. Ini kepada yang baru mengikuti kajian saya, perkenalkan, nama saya Arman Rahman. Saya tinggal di Kompleks Pertamina Jatiwaringin Asri Pondok Gede. Aktivitas sehari-hari saya sebagai ya pernah jadi dosen di studi kajian Islam di Istiani, dan terakhir ini adalah mungkin disebut sebagai spiritual motivator. Alhamdulillah keliling dari Aceh, Ambon sampai ke Singapura, juga sampai ke tengah laut, kadang-kadang memberikan motivasi spiritual kepada karyawan-karyawan minyak yang sedang ada di offshore. Itu saja sedikit perkenalan saya. Kajian saya sebut sebagai kajian cerdas kolbu. Apa itu cerdas kolbu? Inilah cerdas kolbu. Pakai itu. Karena kita tahu bagaimana pertama itu sangat percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggi kemana kita ujar untuk mencapai strata yang tertinggi. Ya, sedikit informasi apa itu kajian cerdas kolbu. Kalau kita mengacu pada Al-Quran surat Al-Hajj 46, Allah menegaskan pada kita bahwasanya kita sudah punya satu kecerdasan, yaitu kecerdasan kolbu. Satu kecerdasan sudah basic di dalam diri kita. Setiap manusia lahir pasti sudah membawa kecerdasan ini. Kecerdasan apa? Kecerdasan untuk tahu siapa sesungguhnya zat sejati yang telah menciptakan kita. Bukan melalui fisiknya, tetapi melalui sifat-sifatnya yang kita kenal sebagai Al-Asma'ul Husna. Jadi setiap orang sudah dibekali dengan kecerdasan yang kita kenal sebagai kecerdasan Al-Asma'ul Husna. Dan itu nggak harus sekolah, nggak harus belajar. Setiap orang punya kecerdasan itu. Contoh, katakanlah kita punya anak 3 orang. Yang nomor 1 7 tahun, yang nomor 2 5 tahun, yang nomor 3 katakanlah 2 tahun atau 3 tahun. Kita keluar kota, kita bepergian, kemudian kita pulang, kita kasih oleh-oleh sama anak kita. Yang 7 tahun kita kasih 3 batang coklat, yang 5 tahun kita kasih 3 batang coklat. Nah yang paling kecil 2 tahun, karena kita pikir masih kecil, kita kasih cuma 1 batang coklat. Kira-kira reaksi anak yang dikasih cuma 1 batang coklat, padahal dia lihat saudara-saudaranya dapat 3 batang coklat, kira-kira reaksi anak ini bagaimana? Kira-kira reaksinya bagaimana? Kira-kira reaksinya bagaimana Bunda? Marah? Protes? Ya. Dari mana anak sekecil ini ngerti nilai-nilai keadilan? Ketika kita perlakukan dia tidak adil, dia marah, dia protes. Karena sifat al-adil itu sudah ada pada diri setiap manusia. Nggak harus sekolah, nggak harus belajar. Atau kita bohong sama anak yang masih kecil, begitu tahu dibohongi marahnya bukan main. Loh, dari mana anak sekecil ini ngerti nilai-nilai kejujuran? Padahal kita tidak pernah mengajarkan tentang definisi kejujuran, karena sifat al-haqq tadi sudah ada pada diri setiap manusia.
Jadi kita semua sudah dibekali sifat-sifat Allah yang kita kenal sebagai Al-Asmaul Husna. Yang kita perlukan di sini hanyalah bagaimana kita mampu mengaplikasikan, mengimplementasikan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau siapa saja yang mampu mengaplikasikan, mengimplementasikan sifat-sifat Al-Asmaul Husna, insya Allah dia akan memiliki akhlakul karim, akhlak mulia. Akhlak mulia hanya bisa kita dapatkan kalau kita mampu mengamalkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu materi saya biasanya berbasis kepada Al-Asmaul Husna. Oh, alhamdulillah. Ini ada sini. Ada ya? Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya habis ya, mau habis Tenang aja dulu, Mak. Gimana gue tenang lalu gue sempetin aja. Iya. Buka deh, buka deh, buka deh. Iya nih, ya. Belum buka nih, Mak ya. Ayo udah cepetan. Baru sempitnya, Mak. Iya, ini kita di bawah masih banyak lagi. Kita buat di rumah tinggal aja, Mak. Sifat-sifat Allah ketika diaplikasikan, diamalkan, biasanya tidak hanya satu, tetapi berkaitan dengan asma-asma lainnya. Contoh misalnya, sifat Al-Malik, Maharaja, itu harus dikombinasikan juga dengan sifat Al-Adil, harus juga dikombinasikan dengan sifat Al-Hakim, sehingga orang mampu menjadi seorang pemimpin yang sosoknya adil tetapi juga bijaksana. Hari ini kita akan bahas banyak sifat Allah di sini. Di sini ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Allah Maha Penyayang, juga ada sifat Al-Bar, Allah Maha Dermawan, ada juga sifat Ar-Razzaq, Allah Sang Maha Pemberi Rezeki. Kali ini yang diminta temanya untuk disampaikan pada hari ini adalah berbagi berkah, di mana rezeki akan melimpah. Ini yang disampaikan oleh Paul Z. Pilzer. Dia menulis satu buku, God Wants You to Be Rich. Tuhan ingin kita kaya. Ini ditulis oleh seorang non-muslim, ya, Paul Z. Pilzer. Boleh nggak kita kaya, Ustaz? Boleh nggak kita kaya? Boleh. Islam mengajarkan kita bahkan kaya itu wajib hukumnya. Kaya itu wajib hukumnya. Bahwasanya Allah menjadikan kita ini sebagai sosok pemimpin di muka bumi, sebagai penguasa di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menghendaki kita menjadi pemimpin. Tentu saja maksud di sini adalah pemimpin yang kaya dalam berbagai hal. Salah satu adalah kekayaan yang kita peroleh, itu juga merupakan salah satu yang Allah berikan kepada kita. Dan nanti akan kita lihat kaya ini hukumnya wajib bagi kita umat Islam. Ya. Karena itu mari kita lihat, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Segala sesuatu Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Ada pasangan-pasangannya. Ya. Ya. Kalau kita lihat misalnya,
Ini juga salah satu kemampuan yang Allah berikan kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm. Allah yang menjadikan orang itu tertawa dan lawan dari tertawa menangis. Jadi segala sesuatu berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Segala sesuatu berpasang-pasangan. Somewhere deep down in my heart, I still love you. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini Allah firmankan di dalam surat An-Najm ayat 50. Kemudian di dalam empat-empatnya ini Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Ini ciptaan Allah, segala sesuatu pasti berpasang-pasangan. Kemudian berikutnya di ayat 45, Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan, pria dan wanita, pasangan. Dan kemudian berikutnya di ayat 48-nya Allah memberikan kekayaan dan memberikan lawan daripada kekayaan. Lawan kekayaan? Sorry, Allah nggak pernah menakdirkan manusia untuk miskin. Jadi nggak ada kemiskinan di dalam Al-Quran. Yang ada, jadi bukan kemiskinan ternyata. Bukan kemiskinan, tetapi apa? Berkecukupan. Beda miskin. Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Allah tidak pernah menjadikan manusia untuk jadi miskin di muka bumi. Karena lawan daripada kekayaan itu adalah kecukupan. Wa'akna. Karena itu, mari kita lihat. Saya katakan bahwa saya kaya ini hukumnya wajib. Ini salah satu ayat di dalam Baqarah ya. Waqimus shalah wa atuz zakata warku ma'ar raqiin. Dirikanlah sholat, berikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini semua merupakan satu perintah Allah dan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini merupakan satu kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirikan sholat, ini wajib hukumnya. Ini supir taksi di New York ya, ketika waktu sholat tiba dia sholat, kita tahu di sana mungkin sulit masjid. Ini salah satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, aqimus sholat. Bahkan dalam keadaan kita tidak bisa berdiri, kita berbaring saja, kita tetap diperintahkan untuk sholat. Tidak gugur kewajiban ini meskipun kita tidak bisa sholat secara sempurna, ada ruku dan sujudnya. Begitu juga tentang zakat. Ini juga merupakan satu kewajiban. Zakat itu harus kita keluarkan. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية طبيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. طبيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة Hukumnya wajib. Sholat hukumnya wajib, zakat hukumnya wajib. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah.
Tangan yang di atas ialah tangan yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah ada tangan yang meminta. Artinya Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat, hukumnya wajib karena Allah ingin kita semua jadi muzaki, bukan mustahil, bukan penerima. Allah menghendaki agar kita menjadi muzaki, pemberi zakat. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk jadi kaya di muka bumi ini. Karena itu salah satu kewajiban kita adalah mengeluarkan zakat ini karena merupakan satu kewajiban bagi kita. Zakat ini juga disebut sebagai sodakoh, sodakoh yang hukumnya wajib. Karena sodakoh nanti ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sama seperti sholat. Sholat ada sholat sunnah, ada juga sholat wajib. Bukan berarti yang sunnah ini lebih tinggi daripada yang wajib, belum tentu ya. Karena itu mari kita lihat lebih lanjut lagi tentang kewajiban kita untuk menjadi muzaki. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Mintanya apa? Minta kekayaan. Ini doa Nabi Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah padaku kerajaan dan kekayaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau Maha Memberi. Doa minta kaya Nabi Sulaiman. Dan di dalam catatan bahwa saya kekayaan Nabi Sulaiman tidak akan pernah ada seorang pun yang mampu menandingi sampai sekarang. Ini doa minta kaya dari Nabi Sulaiman. Jadi kaya adalah hukumnya wajib kalau kita kaitkan dengan waqimus sholawatuz zakat. Diwajibkan untuk menjadi muzaki. Dan ini juga doa Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Aku berlindung kepadamu dari berbuat zalim dan dizalimin. Ya. Jadi Rasulullah sedih minta, jangan sampai beliau ini menjadi orang yang miskin, yang fakir. Ini adalah satu ayat maupun hadis-hadis tentang bagaimana kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang sukses di muka bumi ini. Begitu juga ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kalaulah kemiskinan itu manusia, pasti aku akan memeranginya. Wahai anakku, orang miskin itu terhina, perkataannya tidak didengar dan statusnya tidak dihargai. Bila orang miskin tadi jujur, ia disebut pendusta. Sedangkan bila ia zuhud, artinya menolak kesenangan duniawi, maka ia dibilang bodoh. Karena itu Ali mengatakan, ketahuilah anakku, jika orang ditimpa kemiskinan, ia akan mendapatkan 4 masalah. Yang pertama adalah kelemahan di dalam keyakinan. Yang kedua adalah kekurangan di dalam pemikiran, yang tidak rapuh di dalam beragama, dan yang keempat kurangnya rasa malu. Jadi sekali lagi bahwa miskin itu bukan konsep dari Allah. Jadi kalau ada orang miskin itu jangan nyalakan takdir Allah, tidak. Mungkin itu adalah pilihan hidupnya atau cara hidupnya atau akibat dari satu perbuatan sehingga akhirnya dia menjadi orang yang serba kekurangan di dalam berbagai hal. Nanti akan kita lihat dalil-dalilnya. Karena itu sekali lagi ini merupakan satu pilihan. Orang kaya atau miskin itu semua tergantung akhirnya pada mindset. Boleh dikatakan pada mindset. Kalau sejak kecil berpikir, balukku baluk kere, kalau istilah Jawa, uratku urat miskin, ya sudah, seumur hidup kau akan miskin. Karena apa? Mindsetnya seperti itu. Sebenarnya teori ini sudah digagas sejak tahun 1920 oleh Elizabeth Town. Dia mengatakan apa saja yang terjadi pada manusia itu datang atas pikirannya sendiri. Ketika dia berpikir positif, maka energi positif itu akan kembali kepada dirinya dalam bentuk energi positif yang jauh lebih besar lagi. Sebaliknya, setiap orang atau ada orang yang berpikiran negatif, maka pikiran tadi, energi negatif akan kembali kepada dirinya dalam bentuk energi negatif yang jauh lebih besar lagi. Ini digagas oleh Elizabeth Town tahun 1920. Tetapi kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah, ini sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lampau dalam salah satu hadis kunci. Dan salah satu hadis kunci Allah berfirman, Anna inna zoni abdi bi inzala khairan wa khairan menjadi syarran fasyarru. Aku berdasarkan sangat hambaku kepadaku. Kalau dia berpikir aku baik kepadanya, royal padanya, dermawan padanya, ramah padanya, ya kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dia berpikir aku kikir padanya, pelit padanya, zalim padanya, ya keburukan itu akan kembali pada diri sendiri. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa miskin itu merupakan takdir dari Allah. Hati-hati. Itu sama seperti seseorang sedang menulis nasibnya sendiri. Karena sekali Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Yang ada adalah berkecukupan. Artinya rezeki orang sudah dijamin oleh Allah sejak di alam rahim sampai akhir hayatnya. Jadi sekali lagi sebetulnya miskin itu bukanlah pilihan, bukan kehendak Allah, tetapi merupakan pilihan daripada manusia itu sendiri.
Nah, itu mari kita lihat lagi lanjutannya. Ini salah satu ya. Wahai anak cucu Adam, sebenarnya engkau telah cukup bahagia memiliki apa yang perlu bagimu. Tetapi masalahnya engkau masih menuntut yang berlebihan. Engkau tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit, tetapi diberikan banyak nggak pernah merasa puas. Ini penyakit manusia. Karena itu lanjutannya adalah sebenarnya bila engkau bangun pagi dalam keadaan sehat badan dan jiwamu tenang tentram serta punya persediaan makanan pada hari itu saja kata Allah, maka tidak perlu kau membersihkan urusan hidupmu, karena rezeki besok itu Allah akan berikan besok. Ya ada maka amal utawuduka bi amali ghodin la tutolibni birji goda. Wahai anak Adam, sebagaimana aku tidak pernah memaksamu untuk melakukan amalan-amalan besok kata Allah, maka jangan paksa aku menyerahkan rezeki besok. Rezeki besok Allah akan serahkan pada waktunya. Karena itu syukuri apa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Itu yang Allah maksudkan ya. Hari sekali lagi, kalau itu apa makna daripada waktu zakat? Kewajiban ya. Ini salah satu kewajiban bagi umat muslim. Salah satu hikmahnya adalah Allah menghendaki agar kita apa? Salah satu sebelumnya ini merupakan salah satu ya, kekayaan tadi, keinginan untuk jadi kaya tadi, ini merupakan salah satu kunci iblis untuk menggoda manusia. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Ini satu peringatan dari Allah dan surat Al-Anfal ayat 28. Jadi iblis tahu persis bahwasanya harta ini merupakan cara iblis untuk menggoda anak manusia. Karena itu sekali lagi ini yang disampaikan oleh Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dua macam kerakusan yang tak kunjung kenyang, yaitu menuntut ilmu dan yang kedua adalah yang mengejar dunia. Namun keduanya tidaklah sama. Adapun orang yang rajin menuntut ilmu maka akan selalu bertambah di ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang sibuk untuk mengejar dunia maka dia akan merajalela di dalam kesesatannya. Jadi inilah bahasa manusia tidak pernah positif, sifat manusia itu sifat dasar manusia. Tetapi arahkan itu untuk apa? Untuk kepada hal-hal yang sifatnya positif. Dalam hal ini adalah mengejar ilmu. Nah, mengapa setan tahu persis itu kelemahan manusia tadi? Rasa tidak puas. Ada yang tahu dosa pertama manusia? Ada yang tahu dosa pertama yang dibuat oleh manusia? Dosa pertama? Dosa pertama yang dibuat oleh manusia ini. And the Creator made man lie inside woman, father and mother of us all. He gave them a choice. Follow the temptation of darkness, or hold on to the blessing of light. Ini dosa pertama yang dibuat oleh manusia. Padahal kita tahu Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pasangan, maka apa firman Allah kepada Nabi Adam dan istrinya? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulha min rabbana haitu syi'tuma. Wahai Adam, tinggal engkau di dalam surga beserta isimu dan makanlah apa saja yang ada di dalam surga tanpa batas. Jadi ada ribuan bahkan jutaan spesies tanaman buah-buahan yang ada di surga halal untuk dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi mengapa satu buah yang iblis menyebutnya wahuli ini Nabi Adam tergoda? Itu tadi karena sifat manusia tidak pernah puas. Diberi sedikit merasa kurang, diberi banyak merasa tidak puas. Dan penyakit inilah yang dipahami benar oleh iblis. Dan Allah contohkan ini bukan kepada Nabi Adam tok ya, bukan. Maksud Allah ini adalah kelemahan yang dilakukan oleh anak cucu Adam, diwakili oleh Nabi Adam karena beliau manusia pertama dan tidak ada orang lain. Tapi inilah bahwasanya kelemahan yang diketahui oleh iblis laknatullah alaihi. Dan kita tahu, begitu tahu kelemahan ini, dan inilah yang diulang-ulang kembali oleh iblis ketika manusia menjalani kehidupan. Ingat ketika iblis diusir oleh Allah dan surga, ini sumpah iblis, fabizatik la ubyana ajma'in, demi kekuasaanmu. Jadi iblis menggoda manusia itu bersumpah atas nama Allah, demi kekuasaan Allah aku bersumpah
akan menyesatkan semua anak manusia. Illa ibadakan humul mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ini apalagi Allah sudah memberikan clue pada kita, hati-hati. Cara iblis untuk menggoda manusia dua tadi, melalui harta dan anak-anak. Dan ini yang dimanfaatkan oleh iblis, laknatullah alaih. Jadi bisa jadi orang itu miskin karena tadi tergoda oleh bujuk rayu iblis sehingga kehidupannya menjadi miskin akibat daripada salah cara mendapatkan rezeki dan memanfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi mari kita lihat tentang kita fokus kepada harta ya. Inilah cara iblis untuk menggoda manusia dan bagaimana agar tadi dikatakan illa ibadat minhum mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Karena itu sekali lagi mari kita lihat ya. Ini yang disampaikan atau wanti-wanti dari Allah kepada kita bahwasanya syaitan menakut-nakuti kamu dari kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir. Ditakut-takuti manusia agar miskin dan akhirnya apa? Kalau takut miskin tadi akhirnya jadi pelit, jadi kikir. Inilah cara iblis menggoda manusia sehingga terjadi pada manusia tadi ya. Manusia akhirnya timbullah penyakit kikir di dalam hatinya. Ini satu ilustrasi saja bahwa saya tadi ya, jalan iblis untuk menggoda manusia salah satu adalah melalui harta-harta yang mereka miliki. Karena itu ini ada untuk mencegah jangan sampai iblis itu mampu menggoda manusia sehingga akhirnya harta yang diperoleh oleh manusia itu nanti bukan membawa berkah kepada manusia itu sendiri, tetapi justru membawa satu musibah. Karena itu ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi bersabda, sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Karena itu sekali lagi kita akan mencoba melihat lebih dalam lagi tentang itu zakat ya. Bahwasanya salah satu keutamaan dari zakat itu atau fadilah daripada zakat atau berbagi keberkahan dari Allah SWT adalah berbagi kebahagiaan itu. Ini bentuk syukur sebetulnya, sesungguhnya syukur atas rezeki Allah berikan bukan hanya sekedar dalam ucapan saya alhamdulillah dapat rezeki, enggak. Yang Allah inginkan dari kita bentuk syukur itu adalah dalam bentuk amalan. Itu salah satu caranya adalah bagaimana kita sharing keberkahan tadi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita lihat dulu, ini salah satu ya, salah satu yang terjadi ini diambil dari satu kisah nyata, kejadian nyata. Ini saya ambil dari YouTube. Dalam masa pandemi ada seorang ibu yang jobless dan tidak punya apa-apa dan terpaksa harus menjual kalung hadiah orang tuanya, terpaksa harus dijual untuk membiayai anak-anaknya. Kita lihat dulu. Ini kalau warisan dari ibunya. Tapi alasannya adalah karena dia tidak punya uang sehingga untuk kebutuhan 1 bulan dia terpaksa. Ditanya apa cuma itu alasannya? Ternyata dia sebetulnya berat untuk menjualnya karena itu warisan dari ibunya, tapi terpaksa dia jual untuk kebutuhan bulan depan. Dan ternyata kalungnya pun dikembalikan, dibayar seharga kalung tadi dan kalungnya dikembalikan karena itu kalung warisan dari ibumu.
Itu tadi, rezeki Allah berikan pada kita, salah satu yang Allah inginkan adalah sharing happiness, berbagi keberkahan, berbagi kebahagiaan yang kita miliki pada orang-orang yang membutuhkannya. Dan percaya tidak akan pernah hilang rezeki yang pernah kita berikan pada orang lain. Karena itu ini perintah Allah pada kita, berulang kali disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Wa ahsin kama syalaik, berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana halnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan ini diulang di dalam Al-Quran tidak kurang dari 165 kali di dalam ayat yang berbeda-beda, menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik pada orang lain sebagaimana halnya Allah telah berbuat baik padamu. Ini wujud syukur, tidak hanya dalam ucapan tetapi dalam bentuk perbuatan. Inilah yang amat Allah sukai. Karena sekali lagi, sebagaimana sampaikan Rasulullah, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Kita ingin dong mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ternyata salah satu cara agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah adalah dengan sedekah. Bukankah di Al-Quran juga Allah memberitahukan bahwasanya orang yang akan meninggal dunia minta sebentar saja ditunda sebentar saja, bukan buat sholat, apalagi saum satu harian. Untuk apa? Minta ditunda sebentar saja agar bisa bersedekah. Karena ini yang disampaikan oleh Rasulullah, mampu mencegah kematian yang buruk, su'ul khatimah. Kemudian Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga kepada diri sendiri. Banyak fadilah-fadilah daripada sedekah. Jadi tadi saya katakan bahwa zakat itu adalah sedekah wajib, tetapi ada juga yang namanya sedekah sunnah. Kita lihat juga pahala-pahalanya, ingatlah. Jadi ini ayat ini barangkali kita sudah paham. Wa in syakartum la'azidannakum. Ternyata banyak sedikitnya rezeki kita ke depan tergantung bagaimana kita mensikapi rezeki Allah berikan pada kita pada hari ini. Kalau rezeki Allah berikan pada kita pada hari ini kita syukuri, besok rezeki itu Allah akan tambah. Itu jadi Allah. La in syakartum la'azidannakum. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya kalau engkau tidak syukuri nikmat rezeki Allah berikan kepadamu, besok hati-hati. Rezeki itu atau hartamu akan menjadi beban bagimu. Karena itu sekali lagi bahwa rezeki itu pada hakikat sudah diberikan cukup oleh Allah, nggak mungkin kurang. Ini hadis qudsi, Allah berfirman kepada malaikat yang membagi-bagikan rezeki, artinya kepada malaikat yang membagi-bagikan rezeki ini, bahwasanya bila kalian menemui hamba-hambaku yang adil dalam mencari rezekinya dan dengan satu tujuan mencari ridhoku, kata Allah, maka murnikanlah serta mudahkanlah rezeki itu baginya. Pantas ada orang yang berusaha sedikit saja rezeki ngalir lancar. Bukan tidak mungkin ini adalah orang-orang yang adil di dalam mencari rezeki dan tujuan cuma satu, mencari ridho dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya Allah juga meneruskan kepada malaikat yang membagi-bagi rezeki, apa kata Allah, bila kalian menemui hamba-hambaku yang melampaui batas dalam mencari rezekinya. Melampaui batas ini bukan kerja keras ya, bukan ya. Melampaui batas di sini artinya melanggar hukum-hukum Allah, mengambil atau mencari harta dengan cara tidak diridhoi Allah, itu yang dimaksud ya. Melampaui batas dalam mencari rezekinya, maka biarkanlah mereka bersusah payah mengejar apa yang dikehendakinya, karena mereka tidak akan pernah memperoleh di atas apa yang telah aku tentukan. Jadi rezeki orang sudah dijamin oleh Allah sejak dari alam rahim sampai meninggal dunia, sampai dicabut nyawanya, Allah sudah siapkan itu, nggak mungkin kurang. Artinya apa? Jangan pernah mimpi kita bisa mengambil hak orang lain, rezeki orang lain, bagian orang lain, warisan orang lain tanpa izin Allah. Begitu juga, jangan pernah takut rezeki kita akan diambil oleh orang lain, jabatan kita akan diambil oleh orang lain. Kalaupun secara kasat mata diambil, ditodong, dirampok, berpindah tangan, tetapi kalau memang itu rezeki kita, Allah akan ganti pada waktunya. Ditodong pagi ini, Allah bisa ganti siangnya, atau sorenya, atau besok, atau minggu depan, atau kapanpun ketika kita membutuhkannya. Karena itu rezeki tidak akan pernah bisa berkurang, tidak pernah berkurang dari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah ya, tapi berkurang tidak. Tidak pernah dikatakan rezeki berkurang. Allah berikan secara cukup. Karena itu memang bumi sekarang sedang lockdown, di mana-mana sedang lockdown. Tetapi percayalah, rezeki dari langit tidak pernah di lockdown oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah men-lockdown rezeki dari langit. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah ikhtiar. Ada kok di kompleks saya itu ada ibu-ibu yang ketika masa pandemi ini sulit karena suaminya jobless, akhirnya apa, usaha kuliner pertama dia merasa berat.
Tapi lama sekarang akhirnya lancar, rezekinya banyak. Jadi sekali lagi bahwasanya yang harus kita pahami, memang sekarang lockdown di mana-mana, tetapi rezeki dari langit tidak pernah di lockdown oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar, bekerja. Ya bani Adam harik yadaka, bisa bimbulaka rizqoka. Wahai anak Adam, gerakkan tanganmu, bekerjalah, pasti rezeki akan aku berikan padamu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Contoh gitu, contoh ya, supaya kita ini supaya bisa paham ya. Kita punya uang 1 juta. Kita punya uang 1 juta. Kita pikir-pikir, oh hari ini mau belanja, habis 250.000 ya. 250.000. Tapi ketika kita mau berangkat, tiba-tiba datang tetangga ngeluh pada kita, ngadu pada kita, anaknya sakit, harus masuk ke rumah sakit, nggak punya uang. Dia pinjem ke kita, pinjem, nanti akan saya ganti, pasti akan saya ganti, cuma saya nggak punya uang, ya tolong pinjemin. Nah kita pikirkan kita ada keperluan mau beli sesuatu 250.000, kita sisa uang kita 750.000, nah kita kasih dengan catatan itu kita bukan pinjaman, kita kasih ke orang yang bersangkutan, nggak usah pikirkan kembaliannya, kita berikan 750.000. Berapa sisa uang kita? Berapa sisa uang kita? Berapa sisa uang? Kita punya 1 juta, kita kasihkan ke orang untuk bantuan dia 750.000. Berapa sisa uang kita? Uang kita tetap 1 juta. Yang 750 itu nggak akan pernah hilang. Ingat tadi, meskipun ditodong, dirampok, dirampas, gak akan berkurang harta kita. Begitu juga, begitu kita sedekahkan, kita infakkan, gak akan mengurangi bagian kita di dunia. Justru ini cara menambah rezeki tadi. Justru yang 250.000 yang kita belanjakan untuk kepentingan sehari-hari itu masih ada tuntutannya. Untuk apa kau gunakan itu? Ada tuntutannya. Dari mana asalnya, untuk apa kau gunakan? Tetapi yang 750.000 ini tidak pernah Allah akan tanya. Karena apa? Karena ini dipergunakan untuk kebaikan. Karena itu kita gunakan untuk sedekah, untuk berbagi kebahagiaan. Ini cara kita memperbanyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Hadid. Jadi orang yang bersedekah ini Allah mengatakan qardun hasanah, pinjaman pada Allah loh. Jadi ketika kita berikan bantuan pada orang lain, itu Allah menyebutnya sebagai qardun hasanah, pinjaman yang baik kepada Allah. Karena pinjaman pasti nanti akan dikembalikan oleh Allah. Dan ingat, yang mengembalikan ini adalah yang memiliki seluruh kekayaan di alam semesta ini. Jadi pasti yang dikembalikan pada kita jumlahnya jauh lebih besar daripada apa yang pernah kita berikan. Ini caranya. Rezeki dari manusia di muka bumi tidak pernah bisa berkurang. Bertambah, ya. Sekali lagi bahwasanya ini disampaikan bahwa tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah dan terus bertambah. Karena sekali lagi inilah caranya bagaimana kita berbagi keberkahan, berbagi rezeki Allah berikan kepada kita, ya, agar bagaimana rezeki kita terus melimpah, bertambah dan terus bertambah. Karena ini yang disampaikan oleh Rasulullah baik di dalam Al-Quran ayat Allah maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi orang-orang yang menginfakkan harta di Allah ini sama seperti menanam 1 butir. Dari 1 butir tadi 7 butir tumbuh. Nah dari masing-masing 7 tadi akan tumbuh lagi 100. Jadi kalau kita ibaratkan, nah di sini asal muasal daripada multi level marketing. Upline 1, di bawahnya downline 7. Masing-masing downline 7 ini punya lagi downline lagi masing-masing 100. Di line ketiga saja sudah 700. Karena itu orang yang paling banyak pahalanya itu siapa? Yang bahkan malaikat tidak pernah bisa menghitungnya, Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang yang pertama kali bersyahadat pada Rasulullah SAW, dan itu hartanya tidak pernah berkurang, pahalanya tidak pernah berkurang. Karena kan diberikan nanti terus berkembang sama seperti multi level marketing. Cuma multi level marketing kan dibatasi sampai downline berapa, 7, 11 misalnya. Tapi Allah tidak, sampai akhir zaman nanti siapa saja yang masih mengamalkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang semuanya lagi bersumber dari Abu Bakar As-Siddiq, pahalanya akan terus mengalir pada yang bersangkutan. Jadi sekali lagi bahwasanya ini Allah sampaikan bahwasanya ini seperti multi level marketing sebetulnya. Basic daripada multi level marketing seperti ini, surat Al-Baqarah. Ya, jadi kalau kita nilai pahalanya, bersedekah nilai pahalanya 10. Memberi hutang tanpa bunga, ya, tanpa bunga. Kalau ada bunga jelas ini haram, ya, karena itu masuk riba.
Jadi ketika kita memberi hutang pada orang lain tanpa bunga, pada teman tanpa bunga, misalnya ini 18 nilai pahalanya. Menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya 20, dan bersilaturahim ternyata pahalanya cukup besar, 24. Karena silah itu artinya menyambung, rahim itu artinya kasih sayang Allah. Jadi menyambung sesuatu yang sudah terputus. Nah itu pahalanya 24. Dan kalau kita lihat lagi nilai sedekah 10 ya, mari kita lihat nilainya. Balasan infak sedekah. Jadi kalau kita sedekah pada orang yang sehat, misalnya teman atau siapa saja yang membutuhkan, kita berikan bantuan, ya, ini pahalanya dilipat gandakan jadi 10 kali. Sementara kepada difabel atau orang buta dan lain sebagainya, atau orang yang tidak musibah, ini pahala dilipat gandakan jadi 90 kalinya. Dan kepada kerabat yang membutuhkan, kerabat-kerabat kita, ring 1 yang membutuhkan, dan kemudian juga pada anak-anak yatim, ini dilipat gandakan jadi 900 kali. Sedangkan kepada orang tua, sebetulnya pada orang tua istilahnya bukan infak atau sedekah ya, karena ini satu kewajiban. Jadi ketika diberikan pada orang tua ini akan Allah ganti 100.000 kali lipat. Sementara diberikan pada guru, pada ulama, fuqaha itu 900.000 kali. Jelas orang guru ini kan punya murid dan lain sebagainya. Yang murid ini kalau mengamalkan ilmu dari gurunya, orang yang memberikan sedekah infak tadi akan terus dapat pahalanya. Nah itu mengapa paling besar ini adalah pada guru, ulama atau fuqaha. Pokoknya artinya orang-orang paham ilmu fikih. Ini itu kan luar biasa. Ini padahal ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena wajib tadi zakat, ini sunnah. Sama seperti yang namanya sholat walaupun sholat sunnah, tapi sholat subuh itu kan jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi sekali lagi ternyata inilah pahala yang Allah berikan pada orang-orang yang senang berbagi, sharing happiness tadi. Karena itu sekali lagi istilah Allah adalah korban hasanah, dan inilah Allah nanti akan melipat gandakan balasan pada orang-orang yang semacam itu. Ini juga dari Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, janganlah engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya, jika tidak maka Allah akan menahan rezeki untukmu. Jadi ternyata dari pemahaman ini kita tahu bahwasanya kalau kita ingin lancar rezeki kita, lancar usaha kita, jangan lupa untuk mensedekahkan sebagian harta yang kita miliki, baik itu sedekah wajib yang kita kenal sebagai zakat maupun sebagai infak atau sedekah yang hukumnya sunnah, sama-sama baiknya. Nah itu sekali lagi juga dalam Baihaqi mengatakan datangkanlah rezekimu dengan sedekah. Jadi ternyata salah satu cara untuk memancing rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan sedekah. Jadi sekali lagi ingat bahwasanya rezeki tidak pernah berkurang, bertambah ya, tetapi berkurang tidak. Jadi kalau ada orang kekurangan bukan karena Allah memberikan kurang, tidak, sudah cukup, hanya mungkin tidak pandai mengelolanya, atau akibat dari satu perbuatan sehingga dia menanggung satu akibat sehingga hartanya habis begitu saja, tidak ada keberkahan dari hartanya. Karena itu sekali lagi tidak, Rasulullah mengajarkan pada kita untuk mempercepat datangnya rezeki ada dengan cara bersedekah. Jadi sekali lagi ternyata inilah salah satu pahala daripada waktu zakat. Ya, tidak hanya sekedar sharing happiness, tidak hanya berbagi keberkahan sebagai wujud syukur, tetapi juga ternyata ini merupakan satu alat untuk memancing rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala agar rezeki kita bertambah dan bertambah. Karena tidak pernah kekurangan orang-orang yang bersedekah. Ya. Nah itu juga yang penting, sehingga kesimpulan akhir apa? Ternyata dari zakat, sedekah yang kita keluarkan ini merupakan tabungan akhirat. Digantinya oleh Allah bisa di dunia, tetapi bisa juga di dunia dan akhirat, atau di dunia tidak. Karena Allah tahu kita tidak butuh, Allah simpan itu untuk nanti di akhirat. Jadi sekali lagi ternyata apa yang kita berikan ketika kita berbagi keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan satu tabungan akhirat bagi setiap orang. Karena itu Allah katakan dari rezeki Allah berikan kepada mencari kampung akhirat dari rezeki yang kita peroleh. Tapi juga pelatan nasibaka minad dunia. Tetapi jangan juga lupakan bagian kamu di dunia. Karena di dunia ini kita kan punya tanggung jawab. Jangan semuanya kita kasih ke orang, kan ada batasan-batasannya. Ya. Jangan semua, simpan. Karena kita juga punya tanggung jawab di dunia. Pelatan nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bagian kamu di dunia. Karena di dunia ini kita juga punya tanggung jawab kepada keluarga kita masing-masing. Mari kita lihat lagi satu ilustrasi atau ayat kaumnya dari berbuat baik pada orang lain. Total $68. I'm sorry.
Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Is some okay when we can afford it? Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? I'll take it then. Hey, hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, this one. By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Dia tidak tulis nomor telepon ya, karena tidak butuh balasan. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it. Yang ditulis hanya satu quotes yang pernah dia terima dari seseorang beberapa tahun yang lampau. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, you shouldn't have spent the money. Actually, Kevin paid for it. Give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. Dia tidak tulis nomor HP, tapi dia tulis satu catatan, satu nasihat, satu quotes yang akhirnya ternyata dia terima beberapa tahun ke depan. A simple act of caring creates an endless ripple. Ini dibuat oleh non-muslim. Singapura diumpamakan kebaikan itu seperti riak gelombang. Dia pergi menjauh, tapi satu hari akan kembali ke tepi pantai kepada kita. Ini Allah sampaikan di Al-Quran. In ahsantum anfusakum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu bukan buat siapa-siapa, nanti akan kembali kepada dirimu sendiri. Ini contoh non-muslim. Siapa saja yang berbuat kebaikan, entah muslim atau non-muslim, pasti dan pasti Allah akan berikan balasannya. Cuma bedanya pada orang-orang muslim, kebaikan tadi tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat pun nanti akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan bagiannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak akan pernah berkurang. Karena itu Allah mengatakan in ahsantum ya anfusakum. Berbuat baiklah kamu pada orang lain sebagaimana halnya Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian mari kita lihat lagi. Karena itu mengapa Rasulullah juga mengatakan ini bekal akhirat kita, tabungan akhirat kita. Pantas ketika orang mau meninggal dunia minta ditunda sebentar saja, bukan apa-apa, hanya ingin menyampaikan, membagikan harta yang dia miliki untuk disedekahkan. Karena itu apabila anak Adam meninggal dunia, putus segala amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama ini sedekah jariah, ini urutan pertama. Yang kedua agak lebih sulit,
karena ini adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga ini juga mungkin agak lebih sulit, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Tapi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, sedekah jariah. Orang nggak harus kaya untuk bisa bersedekah. Bisa saja sedekah orang yang berkecukupan dibandingkan orang kaya mungkin nilainya jauh lebih tinggi, sedekah orang yang hanya pas-pasan. Jadi sekali lagi inilah, bahwasanya sedekah ini nantilah yang akan menjadi tabungan investasi pahala di akhirat kelak. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya kita lihat ayat kauniyah. Ini kisah nyata. Kisah nyata tentang satu sedekah kebaikan kepada sesama manusia. Xin ông ơi, để tôi xin. Ông lên thay đồ lên đi. Mày làmอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ แม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ ป่วยตัวเรา ต่อไปเลยครับ ป๊า กลับไปเอาสั่งมาเรื่องต่ออะไร Ternyata biaya cukup besar, hampir 300 juta rupiah. Dia tidak punya uang sebanyak itu karena hanya berusaha jualan mie saja atau sup sayur. Terpikir rencananya adalah jual rumah, tempat mereka usaha direncanakan untuk dijual. Karena itu ada tempat mereka berusaha. Minta keringanan dari rumah sakit, ternyata hanya beberapa item saja yang bisa dikurangi. Secara keseluruhan masih besar buat mereka. Ini kisah nyata ya, Thailand. Tadi bahwasanya setiap kebaikan pasti dan pasti akan kembali kepada orang yang bersangkutan. In ahsantum ahsantum anfusikum wa in asatum falaha. Sebaliknya jika kita berbuat satu keburukan, satu kejahatan, itu pun akan berbalik pada orang yang lakukannya. Ini orang agama lain mungkin menyebutnya sebagai karma, tapi itu ada. Balasan itu pasti akan Allah berikan pada siapa saja yang melakukan satu perbuatan baik maupun satu keburukan, itu pasti. Nah itu sekali lagi bahwasanya ternyata Rasulullah memberikan satu clue, satu petunjuk sedekah yang paling baik, yaitu adalah sedekah yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif ya, bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu, hadis dhaif. Karena dari sekian banyak mata rantainya itu ada satu yang barangkali kurang ini. Tapi sekali lagi bahwasanya kalau kita pikir bahwasanya apa saja amalan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, tentu saja dalam hal ini sedekah juga termasuk hal-hal yang dilipat gandakan ketika kita lakukan itu di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi inilah cara-cara bagaimana agar rezeki yang Allah berikan kepada kita agar punya keberkahan. Karena rezeki jangan kita lihat dari kuantitas, jangan lihat dari jumlahnya.
Tetapi harus kita lihat dari satu rezeki ada kualitas berkahnya, berkah atau tidak. Apa arti rezeki kalau kita lihat hanya dari segi kuantitas tetapi tidak ada keberkahannya, maka tidak akan ada manfaatnya untuk kehidupan di akhirat nanti. Tetapi rezeki mungkin pas-pasan, mungkin cukup, tetapi ada keberkahannya, ada kualitasnya, maka kita bukan hanya terpenuhi kebutuhan kita di dunia, tetapi juga kita masih mampu menabung untuk kehidupan di akhirat kelak. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini memberikan kita satu pelajaran bahwasanya dari rezeki Allah berikan kepada kita salah satu wujud mensyukurinya tidak hanya sekedar bersyukur dalam ucapan, tetapi juga bersyukur dalam satu tindakan, yaitu dengan sharing happiness, dengan berbagi keberkahan. Insya Allah dengan berbagi keberkahan maka rezeki kita akan melimpah. Tadi kita lihat bahkan sampai 900.000 kalinya rezeki yang Allah berikan pada orang yang suka berbagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, 1 jam sudah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan satu tambahan wawasan kepada kita pada waktu bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita juga diberikan satu kemampuan untuk bisa mengaplikasikan sifat-sifat Allah ini. Ini salah satu ada sifat Al-Bar, sifat Maha Dermawan, dan sifat Ar-Razzaq, sifat Maha Pemberi Rezeki. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa punya sifat Ar-Razzaq, sifat Al-Bar yang dilandasi dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada tanggal 1 Syawal nanti 1442 Hijriah kita akan seperti bayi yang baru lahir kembali, digugurkan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih atas pada barakallahu fil Qur'anil karim wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.